Pemirsa, di Samarinda saat ini banyak masyarakat yang berusaha di bidang pembibitan ikan nila. Namun yang akan saya lihatkan ini adalah pembibitan ikan nila yang ada di kawasan Batu Cermin, tepatnya di Raja Alam Farm. Mari kita ke sana. Ini pula jenis Bangkok. Ini adalah indukan-indukan yang sudah dipilih sama Kang Ujang. Indukan yang berkualitas kan ya? Ya, insya Allah. Pejantan nih. Pejantan tangguh. Nah, ini yang akan menciptakan sejuta bibit. Nah, ini pejantan tangguh. Kita membuahi 8 betina. Ini betina kapasitas 1.200 ekor. Ini udah siap pijah karena anusnya udah mulai merah. Karena bentuk tubuhnya ini kurang lebih sekitar 8 atau 10 kg. Ini kepalanya udah mulai membekas karena untuk mengerami telurnya. Ini betina juga jenis kapas. Ini betina. Bibit ikan nila super. Pengusaha ini seperti ini. Ini dia. Ini pejantan tangguh. Indukan nila merah. Bobot 3 kilo 2 kilo untuk pejantan. Indukan nila hitam. Indukan persilangan nila kekar nila sultana. Bobot 2 kilo 1,5 1 kilogram. Usia 1 bulan, tanam larva. Pejantan tangguh. Indukan nila Bangkok. Siap pijah. Untuk Samarinda nih. Dua kilogram pejantan. Si berontok 3 kilo nih. Si berontok 2 kilo. Berontok. Selamat siang Pak Ded. Selamat Wah, siang. luar biasa nih lagi Pak makanin Budi. apa nih Pak? Ini lagi memberi makan ikan nila Pak Budi. Lagi ikan nila. Ah. Saya dengar Pak, jadi dari beberapa informasi katanya di Batu Cermin itu ada pembibitan ikan nila dan lain-lainnya. Nah saya penasaran, pengen lihat dari dekat nih apa sih yang dilakukan oleh Pak Dayat dalam memelihara ikan nila dan lain-lain. Nah Pak, kalau kita berbicara ikan nila Pak, sejauh mana sih prospeknya Pak untuk di Kota Samarinda? Jadi ini begini Pak Budi. Kalau prospek nila untuk konsumsi itu sangat besar sekali potensinya sebenarnya. Oleh sebab itu saya mencoba untuk membudidayakan ikan nila di Kota Samarinda ini karena untuk sekarang saya Dan sudah segi pasar mungkin ya? Ya, ini kita di Samarinda itu kesulitan itu adalah bibit. Oh bibit, iya. Pembibitan. Bibitnya yang sulit untuk
didapatkan gitu. Nah, tadinya saya mendatangkan dari luar pulau ya bibit itu. Iya. Tapi ongkos kirimnya itu semakin hari semakin mahal. Iya, Nah, iya. sehingga saya merasa tidak ketemu harga ikan itu dengan dengan pendapatan. Ya. Nah, saya mencoba untuk membudidayakan bagaimana cara memijah sendiri Oke. ikan nila itu. Nah, ini adalah salah satu contoh nila yang sudah berusia sekitar 3 bulan. 3 bulan sudah seperti ini Pak ya? Ya, ini 3 bulan. 3 bulan. Kemudian ini nanti ini adalah bibit indukan, Pak. Bibit indukan. Ini nanti akan kita ciptakan sebanyak 3.500 indukan. Jadi nanti ini kita besarkan. Nanti kelak ini akan melahirkan anak-anak nila di Raja Alam Farm ini. Raja Alam Farm. Nah, itu Pak Budi. Jadi prospeknya itu sangat besar sekali untuk di Samarinda. Jadi saya mengajak sebenarnya untuk masyarakat. Jadi masyarakat di Samarinda itu supaya berbudidaya itu yang paling dirasakan sulit itu adalah mendapatkan bibitnya. Oleh sebab itu saya ingin menciptakan bibit di Samarinda. Jadi artinya masyarakat tidak perlu lagi mencari bibit di luar Kaltim atau Samarinda Pak ya? Betul, itu yang kita harapkan. Karena memang ongkos kirimnya naik pesawat itu mahal sekali. Nah, Ya. Pak Dayat, kan pasti ada dalam merawat ini tentunya ada kesulitan maupun hal-hal yang di luar dugaan. Nah, Ya. kira-kira apa Pak strategi Pak Dayat dalam memelihara ikan ini sehingga akan bisa tumbuh dengan baik? Ya, namanya makhluk hidup ya. Ya. Makhluk hidup itu pasti pasti ada masalah sakit dan lain sebagainya. Kematian itu pasti ada ya? gitu. Makanya saya menggandeng beberapa teman-teman yang memiliki kapasitas di bidang itu. Iya. Jadi ada probiotik yang bagus, yang cocok untuk di Samarinda, tapi tidak cocok di tempat yang lain. Oke. Jadi saya menggandeng beberapa teman yang sudah melakukan uji klinis Di Samarinda? di Samarinda itu sudah ada gitu. Jadi ada beberapa yang memiliki kemampuan probiotik yang sudah dilakukan uji klinis dan sudah diuji cobakan di Kota Samarinda dan cocok gitu. Nah, itu belum tentu cocok di daerah lain. Nah, oleh sebab itu yang seperti itu saya gandeng. Bagaimana caranya kita sama-sama menciptakan gitu. Menciptakan kualitas air. Jadi beternak nila ini sebenarnya kita memelihara kualitas air. Kualitas air Pak Jadi ya? semakin bagus kualitas airnya, maka semakin bagus juga pertumbuhan ikannya gitu. Mungkin kita bisa lihat yang lain Pak. Oke. Mungkin ditunjukkan. Ini bibit yang sudah kita, ini yang salah satu contoh Pak Budi, ini yang sudah kita pijakkan. Usia berapa nih Pak? Ini sudah usia hampir 1 bulan ya. 1 bulan. Ini ikan nila merah dan itu juga lebih 1 bulan. Dipisah Pak ya? Ya, kita ini. Jadi kita besarkan dulu di kolam ini, kemudian setelah dia berusia umur 3 bulan baru kita masukkan di dalam kolam bioflok seperti ini. Oh gitu tuh. Ya. Setelah usia berapa Pak? Ini setelah usia genap 3 bulan baru kita masukkan ke dalam bioflok. Jadi nanti perkembangannya juga tidak banyak menghemat biaya dari sisi biaya gitu. Karena kalau dia dari kecil sudah di bioflok, kalau masih kecil sudah di bioflok, listriknya kan juga mahal. Jadi kita lebih sarankan kepada masyarakat itu untuk membudidayakan itu di kolam empang seperti ini dulu. Nanti setelah 3 bulan baru kita masukkan di bioflok. Kalau di apa Pak? Raja Alam Farm. Raja Alam Farm ini apa aja sih ikan yang dipelihara Pak? Ini kita mencoba beberapa jenis ikan ya, ikan nila dengan ikan mas. Ada ikan mas dengan ikan ini Pak, koi. Koi. Ya, koi juga sudah kita pijakan, itu sudah berhasil. Ada sekitar 200.000. 200.000 ekor kita pijakan. Baru usia 4 hari. Nah Pak Dayat, kalau Pak Dayat dulu kan meliharanya kan ikan nila aja. Sekarang melihara ikan koi, apa yang mungkin mendasari Pak Dayat mau melihara ikan koi? Ya, saya tertarik dengan beberapa rekan yang di luar pulau ya, yang beternak ikan. Itu semua jenis ikan ada di sana. Jadi saya kepingin seperti itu. Iya. Jadi supaya ini ya kita bisa beternak semua jenis ikan kita ternak di sini gitu, di Raja Alam Farm. Itu harapannya seperti itu.
Pak, masyarakat kan tentunya pengen juga nih mencari ikan maupun bibit. Nah, kira-kira Pak, apa yang ada di sini Pak sehingga masyarakat itu tidak salah pilih dalam memilih bibit maupun indukannya Pak? Ya, saya tidak tanggung-tanggung. Saya mendatangkan para pakar-pakarnya Pak Budi ke sini. Nanti akan kita temui para pakarnya. Beliau itu sudah berpuluh-puluh tahun menggeluti di bidang pembibitan ini. Jadi saya beternak ini bukan sembarangan. Jadi artinya saya belajar dengan orang-orang yang sudah memiliki memiliki pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi saya nanti kita akan lihatlah teman-teman, itu saya datangkan khusus dari Bandung untuk bagaimana memilih indukan yang berkualitas. Kita akan lihat di sini ada beberapa indukan yang akan memijah. Ini salah satu contohnya di sini, Pak Budi. Nah ini sudah 1 minggu kita kawinkan di sini. Ini indukan semua ya? Ya, ini sudah siap untuk beranak dan sudah menyimpan anaknya di dalam mulutnya. Ini sudah lebih 1 minggu. Ini sekali nol itu berapa Pak? Kalau kira-kira satu ikan? Kalau ini rata-rata 1 kilo sampai 1,5 kilo bobotnya. Ini biasanya 1.000 sampai 1.200 sekali ekor anaknya. Ya. Wah, luar biasa ya. Ini sudah ada yang keluar, beberapa yang sudah keluar, tapi masih banyak yang masih tersimpan di dalam mulutnya. Ini nanti sudah 20 hari itu baru kita bongkar. Nanti di situ akan kelihatan anaknya yang dilahirkan dari sekitar 50 indukan di sini ya. Artinya Pak ya, tidak hanya sekedar memelihara, tapi kita menjaga kualitas air dan ikannya Pak ya. Ya. Gitu. Ya. Terus Jadi Pak ya, kalau umpama nih masyarakat pengen membeli, apakah cukup hanya memesan via telepon atau harus datang sini nih? Saya sarankan datang ke sini. Ya. Karena gini, cara berbudidaya ini macam-macam. Bioflok ini juga macam-macam. Jadi pengalaman saya akan saya tularkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin berbudidaya. Jadi saya bukan hanya menjadi penjual bibit, tetapi saya ingin saya ingin mengajarkan kepada teman-teman bahwa berbudidaya itu untuk mendapatkan hasil itu harus maksimal. Kita juga harus membuat ikan itu betul-betul nyaman dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara mengolah air itu harus diketahui oleh para pembudidaya, terutama pembudidaya para pemula. Itu yang paling penting. Terus Pak, kalau kita berbicara masalah lahan ini, apakah perlu lahan besar nih untuk melihara supaya kita dapat keuntungan ya income bulanan lah, gimana Pak? Sebenarnya tidak perlu lahan yang luas untuk berbudidaya bioflok. Bioflok ini ukuran D4 ini saja itu kita bisa tebar sampai 1.500 ekor Pak. Kalau kolam empang itu rata-rata 1 meter perseginya itu 20 sampai 30. Tapi kalau bioflok itu bisa sampai 100 sampai 150 ekor enggak apa-apa. Oh, gitu ya. Asal aerasinya terpenuhi, udaranya terpenuhi. Nah, itu keuntungannya di dalam di dalam kolam bioflok. Nah, kalau di dalam kolam empang kelebihannya dia tidak pakai listrik. Gitu ya. Kemudian ikan itu lebih banyak makanan alami yang didapat di dalam kolam empang dibandingkan bioflok. Kalau ini kan harus kita olah dulu. Baru dia mendapatkan ini. Baik Pak, sebelum kita datangi tim dari Jawa Barat tadi Pak, mungkin saya pengen bocoran ini. Kira-kira Pak, per bulannya nih bisa menghasilkan berapa kuintal dan berapa duitnya? Iya. Saya pertama kali panen itu kemarin 1,5 ton Pak Budi. 1,5 ton? Ya. Tapi setelah berapa lama itu Pak? Setahun? Itu karena pertama kali panen. Nah itu harusnya siklusnya itu kan per bulan. Per bulan. Karena kolamnya terbatas, jadi siklusnya itu habis 6 bulan baru kita isi lagi gitu. Nah itu memakan waktu yang lama. Harusnya itu kolam harusnya. Nah yang saya mau sampaikan itu adalah 5 kolam itu bisa menghasilkan 1,5 ton. 1,5 ton? Iya. 5 kolam. Jadi kalau dihitung uangnya
Itu kan 1.500 kilo kali 30.000 per kilonya itu hampir 45 juta lah. Sebulan Pak ya? Bukan, satu kali panen. Oh, gitu. satu kali panen. Satu kali panen berapa lama itu? Nah, itu siklusnya harusnya, siklusnya itu per bulan. Oh, per bulan. Itu bila tergantung beberapa kolam yang kita siapkan. Baik. Nah, ini saya tidak lagi menjual kepada Pasar apa? saya sekarang itu fokus kepada pembibitan sekarang. Oh, pembibitan. Ya, jadi yang dijual tidak semuanya. Oke. Jadi saya mendatangkan bibit indukan, kemudian saya besarkan. Nah, itu yang menjadi indukannya nanti. Baik, oke. Itu akan melahirkan larva. Karena saya tadi katakan bahwa kalau kita mendatangkan bibit dari luar pulau itu mahal sekali ongkos kirimnya. Jadi saya lebih baik mendatangkan bibit indukan, kita besarkan, kelak itu nanti tidak perlu lagi mendatangkan bibit, tapi itu langsung kita besarkan. Oke. Nah, ini baru dimulai. Siap. Ya, Kang Ujang. Iya Pak, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah sehat Pak. Loh. Jadi Kang Ujang ini Iya. aslinya dari mana? Saya dari Sukabumi Pak. Sukabumi. Iya. Waduh, jauh-jauh ke Samarinda ya? Alhamdulillah ketemu sama Pak Haji. Wah, kayaknya cocok Pak. Alhamdulillah, amin. Dan arti cocok dalam segi pemeliharaan ikan ini gimana gitu ya? Amin, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan ya ke depannya untuk Samarinda bisa menghasilkan kualitas unggulan ya. Iya. Iya. Pak, kita Iya, ini kan gimana, berbicara masalah ikan nila ya Pak ya? Kalau Ya, gimana? kalau di sini Pak, ikannya apakah sudah standar daripada yang ilmu perikanan Pak? Artinya ikan dipelihara dengan durasi sekian dia sudah bisa panen gitu Pak? Insya Allah ini udah memenuhi kriteria bibit unggulan dari tak saya sortir indukan sampai akhir kesimpulannya dari segi bibit sampai akhir pemanenan itu betul-betul sudah terjamin dari segi kualitasnya. Iya. Karena ini ibaratnya perawatannya juga udah terjamin, karena ini ibaratnya pakannya juga nutrisinya terjamin. Nah, untuk menghasilkan bibitannya itu kita bibit unggulan Pak. Gitu. Kalau menyangkut masalah pH airnya juga diperhatikan Pak ya? pH air diperhatikan, suhu air diperhatikan juga. Cuman di sini itu kan kadar asamnya tinggi, cuman tinggi. bisa kita perbaiki lagi lah. Ibaratnya dari segi pemeliharaannya ini, dari segi pembuangannya, caranya gimana, itunya gimana, ntar bisa ketahuan yang namanya perawatan itu seperti gimana. Cuman dilihat dulu posisi ikan ini kita layak sehat, hendaknya. Kalau seperti kayak gini, insya Allah buat pembesarannya itu kita bisa menentukan bobot ikan itu seperti apa gitu. Kalau di air yang bergerak sama nggak bergerak itu apa ada bedanya Pak? Sama aja Pak, sebetulnya di ikan itu air jalan mengalir itu kan ada sistem, kalau ini sistem bioflop. Kalau air mengalir itu sistem deras, sistem empang. Siap. Nah, kalau misalkan ini penggantian air kita harus ada penggantian. Oh iya. Itu misalkan kalau seperti kayak gitu. Nah, ini air yang mengalir. Airnya mengalir ya? Iya, yang mengalir, tapi cuma menggunakan mesin. Oh. Nah, mesin ini Nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Yang penting sirkulasi air itu berjalan gitu. Oh gitu. Jadi salah satu contoh itu ibaratnya air mengalir kayak gini bukan dari air mengalir kita dari alam. Ini kita sistem buatan Pak. Buatan. Gitu. Ya, Jadi ibaratnya jangan khawatir. Orang Samarinda misalkan kekurangan air, ternyata kita bisa manfaatin air bor, kita langsung kasih sirkulasi kayak gini, insya Allah ikan sehat. Oke. Pak, sebelum mengakhiri pembicaraan kita, kira-kira Pak mungkin ada tip bagi warga yang ingin mengelihara ikan seperti ini. Apa tip yang harus dilakukan Pak? Tip pertama, mohon maaf, ikan hidup di air. Ya. Satu. Tip yang kedua, ikan harus dirawat. Tip yang ketiga, ikan dikasih makan. Harus ya. Iya. Jadi ndak usah mikirin air, mikirin apa. Yang penting kita berjiwai ke ikan ini. Jadi jangan Itu menjurus yang profesional ya. ya profesional. Jadi jangan khawatir yang namanya ikan mati apa itu ada penanggulangan, ada ini cara berbagai macam cara lah. Jadi suatu saat kalau misalkan orang Samarinda ingin budidaya perikanan, insya Allah kalau keinginannya itu betul-betul pingin gitu. Jadi kita itu jangan sampai kalah dengan begitu saja gitu. Ya. Gitu. Oke, jadi- Mudah-mudahan ya Pak. Iya Pak. Ya ibaratnya untuk orang Samarinda mau berbudidaya perikanan bisa datang ke
Haji Islam. Saya jamin. Kayak saya ini sebenarnya punya Pak, tapi Iya. setengah-setengah. Jangan. Stresnya karena Kita ada tempatnya, tapi jarang saya lihat nih Pak. Nah, artinya kan ikan nggak teratur ya. Ibaratnya kayak gini, mohon maaf. Bapak hobi di ikan, Bapak ngeluarin duit, tapi kita harus bisa menghasilkan duit. Dan harus ada pemeliharaan. Iya, cuman yang tadi saya bilang, di ikan ini jangan khawatir. Kita mau di air mengalir, mau di air diam, kita bisa hidup. Oh, nah ini Gitu. mematahkan mitos ya sebenarnya. Iya, mematahkan mitos, enggak ada. Katanya kalau airnya mengalir cepat besar. Enggak lah, yang Enggak ya? penting perawatannya. Oke, baik. Tak saya bilang ke Bapak, ikan ini hidup di air. Nah, Mau air keruh, mau air kita bisa olah. ya Kang Ujang, kalau Iya, Pak. kita lihat cara pemijahan ikan di Raja Alam Farm ini gimana sih? Kalau menurut saya ini di sini udah ideal, udah maksimal, udah bagus. Nah ini udah siap beranak ikan ini. Jadi ibarat kata Bapak bisa menilai, udah melihat nih ini ikannya, dia itu udah teletori, dia itu udah mau mengeluarin anak. Nah itulah gitu. Terus ikan ini kan harusnya kan harus tenang ya, tidak Iya. boleh diganggu, maksudnya dengan ya supaya tidak stres itu bisa juga gitu. Bisa jadi Pak. Jadi ikan ini memerlukan ketenangan. Iya, Jadi iya. ibarat ini kalau ibarat manusia itu ini pengantin ya Pak. Oh, Iya. Iya, Jadi ikan ini perbandingannya itu antara 1 jantan 7 betina antara 8 betina. Jadi jantannya ini bisa membuahi 7 betina ini. Makanya kalau misalkan banyak orang banyak ini dia itu pasti lari ngejar kemana-kemana. Jadi merasa ketakutan, merasa terganggu dengan dia kawinnya itu. Nah ikan ini bersifatnya itu sifat bergerombol, cuman kalau kawinnya itu satu tetap ke satu. Nah si jantannya ini kalau misalkan kawin ke satu perempuan, dia itu ngambil lagi jatahnya itu 1 hari itu bisa mencapai 7 Pak. oh gitu. Iya. Artinya di sini sudah memenuhi syarat Pak ya untuk pemijahan itu yang baik ya Pak ya. Insya Allah, alhamdulillah di sini udah memenuhi syarat untuk pembibitan, pembenihan ikan nila. Iya, iya. Itu. Oke. Ini sudah hampir 10 hari. Iya. Itu sudah ada mulai kelihatan. Larva-larvanya. Larvanya sudah mulai kelihatan. Waktu mengeluarkan tuh ya. Berarti kita pemijahannya itu kita anggap untuk pertama kali ini berhasil Oh, oke, memijakan oke. di dalam kolam bioflok ini. Kalau kayak indukan ini umur berapa sih? Ini di bawah 1 tahun Pak. Ini kurang lebih 8 sampai 9 bulan. Cuman ini jenisnya jenis unggulan. Jadi jenisnya itu betul-betul gede lah. Nah untuk pejantan ini rata-rata 2 kilo, paling kecilnya 1 kilogram. Tapi lihat untuk betina ini kurang lebih dari mulai 5 sampai 6 sampai 7 on. Karena ikan nila ini bersifat itu kegedenya itu gede ke jantan ketimbang betina. Oke, baik. Tapi jangan khawatir juga, kita ntar samain anaknya itu. Kita gennya itu 80% ngikutin ke jantan. Oke. Pak Dayat, kalau kita lihat bibit yang ada di sini nih, bibit yang istilahnya yang nomor 1 kah atau gimana Pak? Jadi gini, istilah bibit nomor 1, nomor 2 itu sebenarnya itu tidak ada Pak Budi. Oh, oke. Jadi ada yang sekarang itu yang dikembangkan di luar pulau itu adalah bibit monosek namanya. Jadi itu bibit larva itu dikasih hormon itu jantanisasi namanya. Artinya dia akan menjadi jantan sehingga pembesarannya itu sama semua. Itu yang dikatakan bibit yang nomor 1 itu. Gitu. Nah kita di sini pun dilakukan itu. Iya. Jadi Kang Ujang ini saya datangkan khusus dari Bandung untuk bagaimana mengajarkan kepada saya untuk bagaimana melakukan ini pemijahan yang dilakukan seperti yang mereka lakukan di sana gitu. Nah ini yang belum banyak diketahui oleh orang-orang di daerah. Seperti saya yang awam sekali tentang itu, ternyata beliau dengan hormonnya pun saya diberi dari sana, diambilkan. Itu tidak sembarangan hormon seperti itu. Itu mendapatkannya itu lisensi dari beliau sendiri. Makanya beliau saya datangkan itu untuk mendapatkan hormon. Nanti setelah ini pemijahan berhasil, kita ambil larvanya, kemudian kita beri hormon untuk monosek itu. Jadi nanti kalau sudah 6 bulan
di atas 6 bulan baru dia ada birahi untuk kawin. Oke. Itu jadi dia lebih fokus kepada pembesaran tubuhnya dulu dia. Ya, ya, ya. Nanti kalau sudah 6 bulan baru dia kawin. Oke, seperti itu. Ya, bagi masyarakat yang ingin mencari bibit nila maupun indukan, nggak usah jauh-jauh keluar Samarinda. Cukup di Batu Cermin, tempatnya di Raja Alam Farm. Anda bisa mendapatkan bibit yang terbaik di kolam yang cukup sehat ini.